Perjuangan heroik rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaannya sungguh tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka bahu-membahu untuk berperang melawan siapa saja yang ingin merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Suatu hari di markas TKR. Saya ini merasa heran. Mengapa Anda heran, Bung? Apa yang sebenarnya Belanda mau dari negara ini? Tentunya sumber daya alam dan tenaga kerja kita. Betul, tetapi apa kurang kaya mereka? Selama 3,5 abad menjajah, segala kekayaan kita diambil oleh mereka. Kemerdekaan harus dipertahankan, dan jangan sampai apa yang Anda katakan bisa terjadi. Oh ya, kemarin saya dapat berita bahwasanya di beberapa daerah perlawanan-perlawanan sudah dimulai. Dan saat ini posisi Belanda dan Nica ada di Pulau Jawa. Selamat pagi. Siapa kalian? Saya Jenderal Battle dari pihak Belanda bermaksud ingin membebaskan tawanan Jepang yang kalian tawan. Kami berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Kita dapat berita bahwasanya Belanda dan Nica telah mendarat di Magelang tadi pagi. Mereka datang untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah, dan mereka berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, mereka melanggar janjinya. Semua tawanan perang dipersenjatai dan melakukan penyerangannya, Pak. Kalau begitu, kita akan penguasa lebih lanjut untuk ke Magelang. Siapa? Isdiman, kamu saya perintahkan untuk memimpin pasukan ini. Siap, laksanakan, Pak. Tentara-tentara Belanda sedang beristirahat termasuk para tawanan. Mereka tidak menyadari bahwa keberadaan mereka dipantau oleh TKR. Tipuan kita berjalan lancar. Sekarang kita punya pasukan tambahan dari para tawanan. Hahaha. Ide komandan memang brilian. Pribumi di sini mudah sekali kita bohongi. Tetapi kita harus tetap waspada. Jangan sampai pribumi itu menggagalkan rencana kita. Hei, kalian berdua. Bagaimana keadaan markas? Sejauh ini masih aman. Belum ada tanda-tanda dari orang-orang pribumi. Bagus, lanjutkan kerja kalian. Saudara sekalian, kita sudah berhasil mengusir mereka dari Magelang. Tapi kita harus selalu mengikuti mereka kalau perlu. Kita desak terus mereka. Pasukan Belanda mundur sampai ke Ambarawa. Namun, di sana mereka juga dihadang oleh pasukan TKR lainnya. Belanda mengadakan perlawanan, pimpinan TKR Letkol. Isdiman gugur tertembak, TKR menghentikan perlawanan sementara waktu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana, Pak? Pemimpin kita telah gugur, padahal perang baru dimulai. Sudahlah, kita tidak boleh terlalu larut dalam duka. Ini sudah menjadi ketentuan Gusti Allah. Para tumbuh hilang berganti, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kamu saya tugaskan untuk urus jenazah Pak Isdiman. Siap, laksanakan. Saya siap menjadi pemimpin menggantikan Pak Isdiman daripada kita terus-menerus hanyut dalam suasana ini sementara musuh dibiarkan lari-lari. Baiklah Dirman, jika tekadmu sudah bulat, lalu strategi apa yang akan saudara gunakan? Dalam situasi ini, ditambah keadaan Ambarawa yang dikelilingi hutan-hutan, pastinya Belanda akan mudah kita kepung. Karena medan seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari pasukan TKR. Oleh karena itu, kita akan kepung dan jepit mereka suatu wilayah sehingga mereka terdesak dan mundur. Strategi ini bernama sumpit urang.
Strategi yang hebat. Kita akan lancarkan serangan esok subuh ketika mereka terbuai dengan dinginnya malam. Siap, laksanakan. Letusan tembakan sebagai tanda dimulai penyerangan terdengar tepat jam 4.30 subuh. Pasukan TKR yang telah bersiap di seluruh penjuru Ambarawa mulai merayap. Desingan peluru meriuh suasana. Ditambah lemparan granat yang bertubi-tubi, Belanda dan Nica semakin terdesak dan mundur. Dari runtutan peristiwa tentang Perang Ambarawa dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, perang ini berakhir dengan kemenangan gemilang bagi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Indonesia. Yang kedua, benteng pertahanan sekutu yang kokoh berhasil direbut oleh pasukan TKR. Yang ketiga, Ambarawa merupakan kota yang sangat strategis. Kemenangan di sini mencegah sekutu menguasai wilayah yang lebih luas di Jawa Tengah. Yang keempat, perang ini menunjukkan semangat juang yang tinggi dari rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Yang kelima, Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TKR menjadi sosok sentral dalam kemenangan ini. Dan yang keenam, pertempuran berakhir pada 15 Desember 1945 dan diperingati sebagai Hari Kemenangan. Secara singkat, Perang Palangan Ambarawa adalah bukti nyata semangat juang rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Perang Palangan Ambarawa memiliki makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Beberapa makna tersebut yaitu, yang pertama, perang ini menjadi simbol kuat tentang semangat juang dan keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Yang kedua, kemenangan dalam perang ini menunjukkan pentingnya persatuan dan kesolidan rakyat Indonesia dalam menghadapi ancaman dari luar. Yang ketiga, kemenangan TKR atas pasukan sekutu di Ambarawa turut memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan internasional dan mempercepat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh negara-negara lain. Yang keempat, perang ini membangkitkan semangat nasionalisme yang tinggi di kalangan rakyat Indonesia dan memperkuat rasa cinta tanah air. Yang kelima, Palangan Ambarawa menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan terus dikenang sebagai salah satu peristiwa heroik dalam sejarah kemerdekaan. Secara keseluruhan, Perang Palangan Ambarawa mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kemerdekaan, persatuan, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi segala tantangan.